Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerukan gencatan senjata di Palestina demi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia. Prabowo menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina demi terciptanya kedamaian. Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara di Forum Pertahanan Dunia International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue di Singapura Sabtu kemarin. Di hadapan para partisan, Prabowo berpidato mengenai perdamaian dunia. Secara spesifik, Prabowo menyoroti soal peristiwa tragis yang terjadi di Palestina. I wish to address the recent tragic events in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. These heartbreaking incidents compel us to urgently call for comprehensive investigation into this humanitarian disaster. Understanding the full extent of this tragedy is crucial to preventing such incidents from happening again. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan Indonesia siap menerjunkan pasukan perdamaian demi terciptanya gencatan senjata dan demi melindungi semua pihak. Indonesia supports all efforts and all measures that can fasten the progress towards that final two-state solution. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance, as well as, when needed and when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Prabowo menyampaikan kolaborasi antara dunia internasional adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni. Prabowo juga menyerukan agar semua negara terus mengupayakan stabilitas keamanan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Sementara itu, komunitas internasional menyerukan perdamaian akan tercipta jika rezim Zionis Israel berhenti menjajah bangsa Palestina. Dan pemirsa, apa gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengatasi konflik global agar bisa segera terwujud? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Bung Dhanil, selamat malam. Selamat malam, Bung Leonard. Ya, Bung Dhanil, kita senang mendengar pernyataan dari Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa Indonesia mau memainkan perannya menjaga perdamaian dunia. Tapi pertanyaan pertama saya, Bung Dhanil, itu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza akan dilakukan pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden atau sekarang nih, pada saat menjadi Menteri Pertahanan?
Bung Leonard, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat ini dalam posisi beliau sebagai Menteri Pertahanan dan tentu sikap beliau juga ketika beliau nanti secara ofisial menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Pertama tentu terkait dengan peacekeeper atau pasukan perdamaian, tentu ya seperti juga disampaikan oleh Pak Prabowo itu akan dilakukan bila diminta oleh United Nations atau PBB, PBB. karena memang aturannya seperti itu. Jadi Iya. artinya kita tidak bisa mengirim begitu saja tanpa ada permintaan dari PBB. Jadi secara prosedural begitu. Artinya itu menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk untuk terlibat secara langsung dalam perdamaian dunia. Dan komitmen itu agaknya tidak akan pernah berubah dari masa ke masa, dari presiden ke presiden. Baik nanti pada saat ini Pak Joko Widodo maupun nanti pada saat Pak Prabowo secara resmi menjabat sebagai presiden ke-8. Baik, itu kalau diminta oleh PBB ya Bung Daniel ya. Kalau pertanyaannya begini, kan secara teknis kalau kita lihat situasi sekarang di Gaza tidak mudah kalau kemudian tidak diberikan akses oleh Israel dan juga mungkin beberapa negara yang menjadi sekutunya. Kalau pada waktunya nanti setelah menjadi presiden definitif per Oktober, apakah itu akan tetap Indonesia lakukan kalau PBB minta dengan kondisi teknis yang saat ini memang masih susah, Bung Daniel? Nah, oleh sebab itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo di setiap forum internasional, khususnya bicara terkait dengan pertahanan dan perdamaian, Pak Prabowo berusaha membangun kesadaran kolektif seluruh bangsa di dunia untuk menunjukkan kearifannya dan komitmennya untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemarin Pak Prabowo menyampaikan setidaknya ada 3 poin penting yang diingatkan oleh Pak Prabowo. Pertama adalah mari bersama-sama untuk menyadari bahwasannya kita harus hidup bersama, berdampingan secara damai. Kemudian kedua, berkolaborasi. Kemudian ketiga, mari sama-sama menjaga harmoni. Dan itu terus diingatkan Pak Prabowo di berbagai kesempatan. Secara spesifik Pak Prabowo menyebut tragedi kemanusiaan di Rafah terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina. Nah, sisi lain juga Pak Prabowo memberikan perhatian khusus konflik antara Rusia dan Ukraina untuk mengingatkan kita semua, terutama bangsa dunia, terkait pentingnya dan menghentikan konflik-konflik ini, perang-perang ini dengan solusi damai. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, Bung Leonard. Bung Daniel, ada yang bertanya seperti ini, karena Pak Prabowo kemarin bertemu juga dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, tapi kemudian juga ada pertemuan dengan Presiden Ukraina Zelensky. Banyak yang bertanya-tanya apakah kemudian pada waktunya nanti ketika Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia definitif, artinya Indonesia memihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik di masing-masing zona, Ukraina dalam hal ini atau mungkin Gaza atau Palestina dalam hal ini, atau sebenarnya Indonesia masih akan tetap memainkan posisi sebagai pendamai dengan posisi yang netral di tengah-tengah. Yang mana, Bung Daniel? Bung Leonard, seperti yang Anda sampaikan tadi, itu tidak mungkin akan terjadi dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang nanti juga dibawa oleh Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya kan Pak Prabowo sudah bertemu dengan China melalui undangan khusus dari pemerintah China, dan artinya Pak Prabowo akan berdiri sebagaimana dengan politik konstitusional kita, yaitu politik bebas aktif. Secara spesifik Pak Prabowo menyebut istilah 2 hal terkait dengan kebijakan politik luar negeri dan pertahanan beliau ke depan. Pertama adalah secara dari sisi kawasan atau regional, Pak Prabowo menggunakan istilah politik tetangga baik atau good neighbor policy. Nah, itu yang akan
ya the good neighbor policy itu yang akan dikedepankan, bagaimana menjaga harmoni di kawasan, kemudian berkomitmen menjaga perdamaian di kawasan. Kemudian kedua, dari sisi global tentu Pak Prabowo akan menggunakan pendekatan politik bebas aktif. Artinya kita berkomitmen menjaga perdamaian dunia, kemudian kita menjaga kedekatan yang sama dan dengan semua negara. Artinya kita tidak ngeblok atau non-blok, baik itu ke fakta militer tertentu. Jadi kita tidak dalam posisi blok Barat atau blok Timur atau blok manapun. Indonesia akan memainkan peran di tengah, berkomunikasi dan menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara dan bangsa di dunia. Bung Daniel, di dalam berbagai pemberitaan, Menlu Retno Marsudi menyikapi pernyataan Pak Prabowo, mengatakan persis seperti yang Anda katakan bahwa pengiriman pasukan perdamaian jika dimintakan oleh PBB dan memungkinkan. Lalu di pemberitaan juga dikatakan TNI sudah bersiap kalau seandainya pengiriman pasukan perdamaian itu memang akhirnya dilakukan. Ini sebetulnya sudah berarti sinkron dengan misi dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini ya, Bung Daniel ya? Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di forum Shangri-La Dialogue adalah sikap pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo, dan sikap serupa itu juga akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di era kepemerintahan beliau nanti. Jadi dalam hal politik luar negeri, agaknya Pak Prabowo akan tetap berpijak pada politik bebas aktif, politik yang konstitusional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Tadi saya sebutkan secara regional kita akan mengambil sikap sebagai good neighbor policy atau politik tetangga baik istilah Pak Prabowo. Kemudian kedua, dari sisi global kita akan tetap bersikap non-blok, tidak berpihak pada fakta pertahanan manapun. Baik. Terima kasih pencerahan yang sudah diberikan oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Terima kasih Bung Daniel, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.